Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Novi Reskia Azhar Ramadhani dengan NIM H071231069. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem basis data. Adapun sub-sub materi presentasi yang akan saya bawakan, yang pertama adalah pengertian dan manfaat penerapan basis data. Selanjutnya, konsep pemodelan basis data dan elemen-elemen penyusunan IRD, serta konsep ketergantungan fungsional atribut, juga normalisasi sistem basis data. Pertama-tama, kita harus memahami apa itu basis data. Secara sederhana, basis data adalah kumpulan informasi yang terstruktur, di mana data tersebut diorganisir dalam bentuk yang bisa diakses dan dikelola secara efisien. Basis data dioperasikan oleh Sistem Manajemen Basis Data atau DBMS, yaitu di Database Management System, yang bertindak sebagai penghubung antara data mentah dan pengguna. DBMS berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data secara efisien. Dengan adanya DBMS, kita bisa memastikan bahwa data yang tersimpan aman dan terorganisir serta mampu mengakomodasi akses dari banyak pengguna tanpa konflik. DBMS juga memastikan bahwa data yang dimasukkan tetap konsisten melalui fitur-fitur seperti primary key dan kunci dan foreign key, dengan menggunakan transaksi yang dikelola oleh DBMS. Kita bisa menghindari masalah seperti inkonsistensi data yang sering terjadi ketika banyak pengguna mengakses data secara bersamaan. Selain itu, DBMS menyediakan fitur keamanan termasuk enkripsi data dan kontrol akses untuk memastikan data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya, kita akan masuk pada manfaat penerapan basis data. Yang pertama adalah mengurangi redundansi data. Tanpa basis data yang terpusat, seringkali terjadi pengulangan informasi atau duplikasi data di berbagai departemen atau bagian bisnis. Hal ini tidak hanya membuang sumber daya penyimpanan, tetapi juga beresiko menimbulkan kesalahan dalam pengolahan data. Basis data membantu mengelola data sehingga duplikasi bisa dihindari dan penyimpanan lebih efisien. Selanjutnya adalah menjaga konsistensi data. Konsistensi data sangat penting agar informasi yang sama tidak berbeda di beberapa bagian sistem. Dengan DBMS, semua data yang disimpan dalam satu lokasi terpusat dijaga konsistensinya melalui penggunaan kunci-kunci dan aturan manajemen data, sehingga memastikan bahwa tidak ada konflik informasi. Selanjutnya, meningkatkan keamanan data. DBMS memungkinkan kontrol akses yang kuat, di mana pengguna yang memiliki hak tertentu
hak tertentu saja yang bisa melihat atau mengedit data tertentu. Fitur ini menjadi sangat penting untuk melindungi data perusahaan dari ancaman luar dan dalam, termasuk dari pihak-pihak yang tidak memiliki hak akses. Dan yang terakhir adalah mendukung pengambilan keputusan. Data yang akurat dan real-time adalah fondasi bagi keputusan yang lebih baik. Jadi, basis data memungkinkan manajer dan eksekutif untuk mengakses informasi penting secara cepat dan tepat, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang didasarkan pada data yang valid. Setelah memahami manfaat dari basis data, kita akan masuk ke konsep pemodulan. Jadi, ada tiga model utama. Ada tiga ada tiga ada tiga model utama yang digunakan dalam Ada tiga model utama yang digunakan dalam pemodelan basis data. Yang pertama adalah model konseptual atau IRD. Model ini adalah gambaran abstrak dari data yang tidak melibatkan detail teknis. Di sini kita fokus pada entitas objek atau konsep yang penting dan bagaimana entitas tersebut berinteraksi satu sama lain. Sebuah contoh dari model konseptual adalah diagram entity relationship yang menggambarkan entitas dan hubungan antar entitas. Selanjutnya adalah model logis relasional. Setelah memiliki model konseptual, kita kemudian menerjemahkannya ke dalam bentuk yang lebih teknis, yaitu model logis. Di sini, entitas-entitas tersebut dipetakan ke dalam tabel-tabel dan relasi antar tabel. Relasi ini menjaga integritas data dan memungkinkan operasi basis data seperti query dan join. Dan selanjutnya adalah model fisik. Model ini adalah implementasi nyata dari basis data di atas platform di BMS tertentu. Disinilah kita memutuskan bagaimana data tersebut akan disimpan secara fisik dalam bentuk file atau struktur penyimpanan tertentu. Adapun tujuan dari konsep pemodulan ini adalah bertujuan untuk menggambarkan struktur dan hubungan antar data serta memudahkan perancangan dan implementasi basis data yang efisien dan efektif. Selanjutnya kita akan masuk ke elemen penyusunan IRD. Jadi IRD adalah Entity Relationship Diagram.
alat yang sangat berguna dalam merancang dan memvisualisasikan basis data. IRD membantu kita memahami bagaimana entitas dan atribut berhubungan satu sama lain. Ada 4 elemen penting dalam IRD. Yang pertama adalah entitas. Entitas ini adalah objek nyata atau konsep yang dapat diidentifikasi dalam sistem. Contoh entitas termasuk mahasiswa, mata kuliah, atau dosen. Lalu ada atribut, karakteristik atau properti dari entitas. Sebagai contoh, entitas mahasiswa memiliki atribut seperti NIM, nama, alamat. Dan selanjutnya adalah relasi. Relasi adalah hubungan antar entitas seperti mahasiswa memiliki relasi mengambil. Dan selanjutnya adalah kardinalitas. Kardinalitas menjelaskan hubungan antar satu entitas dengan entitas lainnya. Sebagai contoh, hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah bisa bersifat one to many, di mana satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, tetapi satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh IRD. Seperti pada gambar di sini terdapat 3 entitas. Yang pertama adalah pembeli, barang, dan penjual. Yang dimana setiap entitas itu memiliki beberapa atribut. Yang pertama, pada entitas pembeli memiliki atribut email, nama, dan alamat. Dan pada entitas barang memiliki atribut SKU, nama, dan harga. Dan pada entitas penjual memiliki atribut email dan nama. Serta dari ketiga entitas tersebut memiliki relasi membeli dan menjual. Dari entitas pembeli ke barang memiliki relasi membeli, dan dari entitas barang ke penjual memiliki relasi menjual. Lalu untuk kardinalitasnya, pada entitas pembeli ke barang pada entitas pembeli dan barang memiliki hubungan many to many, dan barang ke penjual adalah many to one.
Selanjutnya kita akan masuk ke konsep ketergantungan fungsional atribut. Dalam konteks normalisasi, ketergantungan fungsional adalah konsep kunci yang perlu dipahami. Ketergantungan fungsional terjadi ketika satu atribut secara unik menentukan atribut lainnya. Ada 3 jenis ketergantungan fungsional yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah ketergantungan fungsional penuh. Ini terjadi ketika seluruh kunci utama menentukan atribut non-kunci. Dengan kata lain, setiap atribut non-kunci bergantung sepenuhnya pada kunci utama. Yang kedua, ketergantungan fungsional parsial. Di sini hanya sebagian dari kunci utama yang menentukan atribut non-kunci. Ketergantungan ini harus dihindari karena dapat menyebabkan anomali data. Dan yang ketiga adalah ketergantungan fungsional transitif. Ketergantungan ini terjadi ketika atribut non-kunci menentukan atribut non-kunci lainnya. Ini biasanya menunjukkan bahwa tabel perlu dinormalisasi lebih lanjut. Selanjutnya adalah normalisasi sistem basis data. Normalisasi adalah proses penting dalam desain basis data yang bertujuan mengurangi redundansi data dan mencegah anomali. Ada beberapa manfaat utama dari normalisasi adalah mengurangi redundansi data. Dengan normalisasi, kita dapat memastikan bahwa data tidak diduplikasi di banyak tempat. Ini membuat basis data lebih efisien dan meminimalkan resiko kesalahan. Dan yang kedua adalah mengurangi anomali data. Normalisasi mencegah terjadinya anomali saat kita melakukan operasi seperti penghapusan, penambahan, atau pengubahan data. Ini membuat data tetap konsisten di seluruh sistem. Dan yang ketiga adalah memudahkan pemeliharaan data. Data yang terstruktur dengan baik dan dinormalisasi lebih mudah untuk dikelola, diupdate, dan dipelihara dalam jangka panjang. Selanjutnya kita akan masuk kepada kesimpulan dari presentasi ini. Jadi, basis data adalah komponen fundamental dalam sistem informasi modern, menawarkan berbagai manfaat seperti pengurangan redundansi, peningkatan konsistensi dan integritas data, serta dukungan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pemodelan basis data, khususnya melalui Entity Relationship Diagram ERD, membantu dalam visualisasi struktur data dan hubungan antar entitas yang sangat penting dalam tahap perancangan sistem. Dan pemahaman tentang elemen-elemen ERD seperti entitas, atribut, relasi, dan kardinalitas memungkinkan perancangan basis data yang lebih efektif
dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Konsep ketergantungan fungsional atribut memberikan dasar teoritis untuk memahami hubungan antar data dan menjadi landasan penting dalam proses normalisasi. Lalu, normalisasi basis data adalah proses kritis dalam mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas data, meskipun perlu diimplementasikan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi, struktur, dan kinerja sistem. Itulah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.